Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kita berjumpa kembali dalam tutorial Falak Ruhani Hisab Abjadiyah. Kali ini kita akan membahas tentang mencari jawaban persoalan berdasarkan hari pertanyaan. Jadi kalau ada seseorang yang bertanya tentang sesuatu, hari pertanyaan itulah yang kemudian dijadikan dasar untuk mencari jawabannya. Ini kaidah abjadiyah kubro atau Hisabul Jumal Kabir seperti yang sudah dipahami bersama, menjadi dasar segala perhitungan. Huruf alif ini 1, ba itu 2, jim itu 3, begitu seterusnya sampai jin itu nilainya adalah 1000. Untuk memudahkan, ada aplikasi yang namanya Adat Kalkulator Abjad. Ini bisa di download di Play Store. Kemudian juga untuk membantu dalam hal pembagian, ini ada aplikasi namanya Division Remainder Calculator. Ini untuk memudahkan kita dalam hal pengurangan, karena yang akan digunakan adalah bukan hasil pengurangan atau pembagian, tapi yang digunakan adalah sisa dari pembagiannya. Jadi remainder, lihat kalimat remainder adalah nilai sisa. Nah, gunakan pembagian dengan R bagi. Jadi ini kan ada bagi R, ada bagi juga. Jadi kita gunakan nanti adalah R bagi. Jika sisanya 0, maka kembalikan pada angka pembagi. Jadi misalnya 733 dibagi 9, itu hasilnya 0 misalnya, maka dikembalikan kepada pembaginya. Nah, ini adalah aplikasinya, adat kalkulator untuk memudahkan kita menghitung. Kemudian ini division remindernya. Jadi misalnya kita mau berbagi 89 dibagi 9 misalnya, sama dengan 9 sisa 8. Jadi yang diambil adalah remindernya 8. Jadi kalau 89 dibagi 9, itu yang kita ambil adalah 8 sisanya. Ini sudah disampaikan di beberapa tutorial sebelumnya. Nah, ini tabel nama hari dan nilainya. Jadi Ahad itu 44, Selasa itu 1063, Isnain 642, begitu selanjutnya. Jadi nanti tinggal diambil saja. Misalnya hari Ahad, berarti nilainya adalah 44. Ini daftar pertanyaan. Ada 18 daftar pertanyaan yang bisa kita carikan jawabannya. Silakan di screenshot saja ini. Hajat berhasil atau tidak, rezeki melalui siapa, harta karun ada atau tidak, harta karun di rumah itu posisinya ada di mana. Begitu selanjutnya sampai di pertanyaan pekerjaan yang cocok. Jadi kalau sahabat-sahabat punya pertanyaan atau ditanya terkait sesuatu yang ada di daftar ini, maka bisa menggunakan kaidah yang kita bahas pada saat ini. Inilah kaidah hisabiahnya, metodenya untuk menghitung berbagai pertanyaan berdasarkan hari pertanyaan. Hitung 1 nama penanyanya, kemudian 2 nama ibunya, lalu 3 nama hari pertanyaannya, kemudian jumlahkan. Jadi Anda pakai ada kalkulator tadi itu, hitung namanya, ibunya, hari pertanyaan, kemudian jumlahkan. Hasilnya bagi sesuai dengan pertanyaan. Jadi ada 18 pertanyaan tadi, masing-masing pertanyaan pembagiannya itu berbeda-beda. Nah, ini ada screenshot juga. Nah, ini kita akan urai satu persatu dari 18 pertanyaan tadi. Pertanyaannya hajat berhasil atau tidak, maka dibagi 2. Jadi namanya, nama ibunya, nama hari pertanyaan, jumlahkan, lalu kemudian bagi 2. Karena ini hajat berhasil atau tidak, bagi 2. Kalau nanti sisanya 1, berarti tidak berhasil. Kalau sisanya 2 atau 0, kalau di kalkulator itu 0 dibagi 2 sama dengan 0 misalnya gitu, tidak ada remindernya, berarti hasilnya ada 2 yang berhasil. Rezeki melalui siapa? Ini baginya adalah bagi 6. Jadi nama penanya, nama ibunya,
nama hari pertanyaan, jumlahkan kemudian bagi 6. Kalau sisa 1 ini, sisa 2 ini, sisa 3 ini, sisa 4 ini, sisa 5 ini, sisa 6 ini. Sisa 6 atau 0. Ingat ya. Kalau hasilnya 0, berarti kembalikan kepada pembaginya. Kalau menghitung rezeki melalui dari siapa, maka pembagiannya adalah 6. Harta karun ada atau tidak? Jadi ada seorang bertanya, apakah di sini ada harta karun atau tidak? Maka bagi 2. Bagi 2 nama ibunya, namanya, nama ibunya, nama hari pertanyaan, jumlahkan kemudian dibagi 2. Hasilnya ini. Kemudian dia nanya lagi, harta karun di rumah itu posisinya ada di mana? Nah, ini dibagi 7. Dibagi 7. Hasilnya dilihat di sini. Silakan screenshot ini. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, pernikahan terjadi atau tidak, barang tersembunyi, itu posisinya ada di mana? Pernikahan ini baik atau tidak, sakit bisa sembuh atau tidak, sakit penyebab sakitnya apa. Nah, ini Anda lihat di tabel ini ya, lihat tabel ini. Jadi ada orang sakit, sebab sakitnya apa, nanya, berarti pembaginya adalah 6. Hitung namanya, nama ibunya, nama hari pertanyaan dibagi 6, lalu kemudian lihat hasilnya. Sekali lagi, kalau dibagi kemudian hasilnya ada 0, di remindernya adalah 0, berarti kembalikan kepada nilai pembaginya ini. Kalau dia nanya tentang pernikahan terjadi atau tidak, kan dibagi 2. Berarti kalau sisanya 0, misalnya 10 dibagi 2 itu kan remindernya 0, sisanya adalah 0, itu berarti hasilnya ini. Ya. Silakan screenshot juga ini. Lalu pertanyaan wanita ini mandul atau tidak, bisa melahirkan atau tidak. Kemudian ada pertanyaan tentang hamil. Jadi dia hamilnya ini anaknya laki-laki atau perempuan. Nah, ini kaidahnya dibagi 3, sisa 1 laki, sisa 2 perempuan, sisa 3 atau 0, tidak ada sisanya, itu keguguran. Perjalanan, ia pergi atau tidak, jadi dia bisa melakukan perjalanan ke satu tempat atau tidak. Nah, ini. Kemudian perjalanannya itu baik atau tidak. Kemudian wanita, kita bertanya tentang wanita, itu dia senang atau tidak pada orang yang menanya tadi. Silakan di screenshot. Kemudian orang hilang, kemudian ini orang hilang keadaannya seperti apa, lalu pertengkaran atau peperangan, siapa yang menang, siapa yang kalah, terus kemudian bagaimana peperangan ini berakhir, kemudian pekerjaan yang cocok seperti apa. Nah, silakan di screenshot juga ini untuk sebagai kaidahnya. Contoh untuk memudahkan, ini ada contoh pertanyaan tentang pekerjaan yang cocok. Nama penanya Umar, nama ibunya Siti, hari pertanyaannya adalah Jumat. Jadi kita hitung Umar ada 310, Siti 470, hari pertanyaannya adalah Jumat, itu 149. Lalu kita tambahkan ini, 310 ditambah 470 ditambah 149 sama dengan 929. 929 dibagi 4. Kenapa kok dibagi 4? Kita lihat tadi kaidah pekerjaan yang cocok. Nah, ini pekerjaan yang cocok kan dibagi 4 nih. Dibagi 4, maka kemudian di sini 929-nya dibagi 4. Sisa hasilnya adalah 232, sisa 1. Jadi ambil sisanya, sisa 1. Kalau sudah ketemu sisa 1, maka kita lihat di sini pekerjaan yang cocok. Kalau sisa 1 adalah bercocok tanam. Jadi kalau Umar bertanya tentang pekerjaan yang cocok, pertanyaannya hari Jumat, dia bertanya pada hari Jumat, maka inilah hasilnya. Dia cocok untuk bercocok tanam. Pekerjaan yang cocok adalah bercocok tanam. Jadi ini contohnya, nama penanya, nama ibunya, hari pertanyaan dijumlahkan, lalu kemudian dibagi 4, lalu ambil sisanya. Nah, ini pakai aplikasi reminder tadi. Jadi kita coba 929 ini dibagi pakai ini ya, R4 sama dengan 232 sisa 1. Nah, ini yang diambil ya, reminder sisa 1. Lalu kemudian kita lihat sisa 1 itu apa? Sisa 1 itu adalah bercocok tanam. Nah, demikianlah kaidah untuk
mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah tertera, ada 18 pertanyaan tadi itu yang didasarkan kepada hari pertanyaan. Ini diambil dari kitab An-Nur Salik fi Tashil Mamalik di Fadilatul Ustaz Romdon Muhammad Abdul Latif. Mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Sampai berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.